Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Baiklah, di video kali ini kembali saya akan membawakan sebuah cerita horor kakek tua di rumah kayu jati. Saya pernah mengalami kejadian horor, tepatnya ketika saya melakukan KKN di desa pesisir beberapa tahun yang lampau. Tidak seperti cerita horor KKN di desa penari yang sempat jadi viral, tapi menurut saya, cerita saya ini tidak kalah seramnya dari cerita tersebut. Saya ingat pengalaman horor ini terjadi tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu, saya sedang duduk di teras halaman rumah penduduk yang saya tempati. Rumah yang saya tempati bersama teman-teman bisa dibilang sudah lumayan tua. Bentuk bangunannya seperti rumah gebyok. Tembok dan lantai bahkan hampir 100% terbuat dari kayu jati. Kebanyakan penduduk di sekitar menyebutnya rumah kayu jati. Malam itu, hawa tidak seperti biasanya. Hembusan angin di sekitar rumah sangat kencang, apalagi ditambah dengan suara burung gagak yang entah dari mana asalnya, membuat bulu kuduk merinding ketika mendengarnya. Entah kenapa, saat itu saya memang ingin sekali duduk di depan teras rumah. Padahal di sekitar rumah hanya diterangi oleh 2 lampu Petromax. Sebenarnya saya lumayan takut, tapi mau gimana lagi, saya juga mencari sinyal ponsel. Mau tidak mau, saya pun harus diam di teras depan. Beberapa saat setelah saya menelepon ke rumah, tiba-tiba saya dikejutkan oleh sosok kakek tua. Kakek tua itu menghampiri saya di depan teras. Saya sedikit kaget serta agak takut dengan sosok kakek tua ini. Tubuh kakek tua ini sangat kurus. Kalau tidak salah, kakek tua tersebut menggunakan baju agak sobek di bagian pinggangnya. Jalannya pun agak pincang. Mungkin karena kakinya sakit. Saya pun mencoba untuk tidak takut dan bersikap tenang. Ya, walaupun sebenarnya juga sedikit was-was sama kakek ini. Tapi mau gimana lagi, saya kan perempuan, pastilah waspada sama orang yang baru dikenal. Apalagi saat itu kondisinya di lingkungan orang, ditambah lagi dengan suasana malam yang membuat saya semakin merinding. Teman-teman saya pun juga ada di dalam rumah. Mungkin mereka juga sudah tidur pulas. Griyone panjenengan pundi mbah? Rumahnya kakek di mana? Sapa saya yang agak sedikit takut. Kakek tersebut hanya menunjuk pada jalan samping kanan rumah yang saya tempati. Mungkin rumahnya di daerah sana, pikirku. Kakek tua itu juga seperti berbicara dengan saya, walaupun menggunakan bahasa isyarat. Saya pun mencoba memahami. Mungkin tidak sepenuhnya tahu apa yang kakek ini bicarakan, tapi sepertinya ia seperti menceritakan sesuatu. Tak lama kemudian, sang kakek memegang perutnya dan mengayunkan tangan ke mulutnya. Saya yang melihatnya sudah tahu apa maksudnya. Kakek tua tersebut sedang lapar dan ingin minta makan. Saya pun langsung tersenyum dan menganggukkan kepala, pertanda
Saya tahu maksudnya dan mengambil makanan untuknya segera. Saya langsung masuk ke dalam dan menuju dapur untuk mengambil makanan. Salah satu teman saya tiba-tiba terbangun dari tidurnya, mungkin karena mendengar suara saya di dapur. "Kamu ngapain? Gak tidur tak kamu?" tanya teman saya yang saat itu menghampiri saya. "Ya bentar, lapar aku," jawab saya, sambil mengambil nasi dan beberapa lauk pauk yang masih ada. Setelah itu, saya langsung ke depan dan memberikan makanan pada sang kakek. Sang kakek pun langsung memakannya dengan lahap. Wah, kayaknya emang si kakek kelaparan dari tadi. Saya diam-diam memperhatikan si kakek yang sedang makan. Sempat saya berpikir, ini kakek hantu apa manusia ya? Kalau hantu, tapi kok kakinya nempel di tanah? Terus kalau manusia, kok jam segini keluar rumah? Keluarganya emang gak ada yang nyariin? Setelah si kakek menghabiskan makanannya, ia meletakkan piring di lantai. Segelas minuman yang kuberikan juga habis. Ya mungkin emang sudah lapar ya si kakek ini, kelihatannya. Setelah itu si kakek mengucapkan terima kasih. Dengan kedua telapak tangan disatukan sebagai isyarat. "Iya kek, sama-sama," jawabku sambil tersenyum. Si kakek langsung pergi dengan berjalan setengah pincang, meninggalkan teras rumah menuju jalan pagar masuk. Keesokan harinya, teman saya bertanya, apa yang saya lakukan malam itu di teras? Saya pun hanya menjawab, saya hanya mencari sinyal dan kebetulan ada si kakek. Namun, betapa terkejutnya saya ketika teman saya mengatakan bahwa malam itu saya hanya seorang diri. Bukan hanya dia, tapi ada beberapa teman yang melihat bahwa saya mengobrol sendiri di teras rumah. Semenjak itu, saya pun tidak lagi berani duduk di teras rumah. Si kakek pun juga tak pernah lagi muncul. Demikianlah kisah kali ini. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.